Hai, ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonya di devosi hari ini. Sebelum kita memulai devosi, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bahasa Cintamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai devosinya, mari sama-sama kita berdoa. Silakan kalian lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, bersyukur Tuhan masih kembalikan kami hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan lewat devosi ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi satu hal yang memberkati kami dan membuat kami semakin belajar mengenal cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan atau devosi kita masih dengan judul yang sama, Tuhan yang mengatur, tetapi dari kitab Bilangan 27 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Ya, Bilangan 27 ayat 12 sampai ayat yang ke-23 tentang bagaimana kasih Allah itu menjadi jaminan bagi kita umatnya untuk memperoleh tempat di dalam kerajaan surga. Nah, ayatnya cukup panjang, kalian bisa sama-sama baca bersama Ibu Sonya, atau kalian bisa juga pause video ini untuk membaca ayatnya ya. Ibu Sonya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandangilah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seseorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel memandang dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan berikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, anak-anak, demikianlah firman ini. Jadi di cerita ini Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan minta Musa naiklah ke Gunung Abarim. Nah, Gunung Abarim itu adalah satu nama wilayah yang puncaknya itu dinamakan Nebo, di mana nanti tempat kemudian Musa meninggal, begitu ya anak-anak ya. Nah, Yosua ini akan menggantikan Musa, di mana Yosua menjadi orang yang bisa menggantikan Musa, menuntun bangsa Israel melalui segala sesuatunya, supaya dikatakan tadi supaya umat Israel, umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak punya gembala.
ya, karena Musa akan berakhir kepemimpinannya ya. Jadi Tuhan meminta Musa untuk mengambil Yosua menjadi penggantinya. Jadi Allah memerintahkan Musa untuk menumpangkan tangannya ke atas Yosua di hadapan imam besar Eliezer dan seluruh bangsa Israel. Ini sebagai tanda bahwa Yosua lah yang akan menggantikan Musa. Nah, Tuhan juga berfirman kepada Musa untuk memberikan kepada Yosua kewibawaan Musa supaya segenap umat Israel mendengarkan Yosua ya. Nah, yang dimaksudkan dengan kewibawaan itu apa Ibu Sonya? Ialah otoritas ya, sebagai seorang pemimpin yang diperlukan oleh Yosua untuk dapat memperoleh pengakuan dari bangsa itu. Bangsa apa? Bangsa Israel, bahwa Yosua adalah pemimpin mereka karena dipilih oleh Allah dengan perantaraan Musa. Gitu ya, sehingga Tuhan minta Musa untuk kasih kewibawaan kepada Yosua. Sehingga akhirnya Yosua ditetapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Jadi dari cerita ini sebenarnya Ibu Sonya sama seperti beberapa waktu lalu Ibu Sonya melakukan devosi bahwa Yosua akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Sama seperti Kristus yang akan memimpin seluruh umat manusia kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, hal apa yang kita pelajari dari cerita singkat ini? Yang pertama, kesetiaan Allah memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian pasti digenapi. Meskipun ya di dalam perjalanannya banyak hal yang terjadi ya karena dosa manusia, bahkan ketika ada Musa yang akan memimpin dan Musa pun akan segera pergi meninggal begitu ya. Tetapi apakah rencana Allah untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan itu gagal? Oh, karena Musa udah nanti tidak ada lagi, jadi bangsa Israel ya sudah tidak bisa lagi masuk ke tanah Kanaan. Apakah seperti itu? Tidak. Walaupun Musa akan meninggal, Allah sudah mempersiapkan pemimpin baru bagi bangsa Israel. Ini apa artinya? Artinya bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan umatnya. Apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan umatnya, tetap Allah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik buat umatnya. Hingga janji Allah untuk menyertai kita manusia itu digenapi. Nah, jadi refleksi bagi kita bagaimana kasih Allah menjamin kehidupan kita di dalam situasi apapun. Kita manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Ya, Allah begitu mengasihi kita hingga dikirimkannya anaknya Yesus Kristus. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita supaya kita dapat bisa lagi kembali kepada Allah. Sama seperti kisah yang tadi. Ketika Musa akan pergi, apakah selesai perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan? Tidak. Allah sudah mempersiapkan seseorang yang akan menggantikan untuk menjadi pemimpin. Karena Allah tidak ingin bangsa Israel sama seperti domba-domba yang tidak punya gembala, kehilangan arah ya, tidak ada pemimpinnya. Sehingga hadirlah Yosua yang akan membawa bangsa Israel menggenapi janji Allah, yaitu membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi bagi kita, bagi anak-anak, bagi Ibu Sonya, kasih Allah itu terjamin bagi kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nanti, banyak cara, banyak hal yang mungkin kita manusia berasa ingin menentukan jalan hidup kita masing-masing. Tetapi jika Allah sudah berencana, maka rencana Allah yang jadi. Allah bisa memakai segala cara untuk menggenapi rencananya. Begitu ya. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa menggagalkan rencana Allah. Sama seperti kisah tadi, sekalipun nanti Musa tidak ada lagi, ada Yosua yang akan Allah pakai untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kita manusia yang berdosa, apakah hidup dalam keberdosaan kita saja? Tidak. Allah kirimkan Kristus untuk apa? Tebus dosa kita. Kita belajar mengenal Dia supaya apa? Supaya kita bisa lebih dekat lagi, kita bisa kembali dekat dengan Bapa. Ya, yang sebelumnya hubungan kita dengan Bapa terputus karena dosa. Jadi itu saja yang bisa Ibu Sonya sampaikan devosi singkat kita hari ini. Semoga jadi berkat bagi kita semua dan anak-anak semakin mengerti bahwa kasih Allah itu nyata bagi kita. Kasih Allah itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kiranya kami semakin disadarkan bahwa betapa Tuhan mengasihi kami. Hingga ajar kami untuk juga terus mengasihi Tuhan di dalam setiap tingkah laku kami, perbuatan kami, pikiran kami. Berkati kami untuk pembelajaran kami selanjutnya, Tuhan yang pimpin. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.